Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Pak Sarif, dosen mata kuliah sistem penginjeksian. Di video kali ini saya bersama rekan-rekan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana hal yang perlu kita pahami untuk dipaparkan lebih lanjut. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Judi. Saya dari kelas 4C, Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama. Selanjutnya adalah di video kali ini tentang video presentasi guna untuk memenuhi sebuah nilai UAS tentang pengujian prestasi mesin dari kelompok 3. Nama anggota kelompok yang pertama adalah saya sendiri, Rifki Ahmad Judi. Yang kedua, Edo Hadi Winarto. Yang ketiga, Nanda Agung Pambudi. Yang keempat, Benny Pranata. Dan yang kelima, Iqbal Yanuar. Yang keenam, Khairul Setiawan. Dan yang ketujuh adalah Afzan Arnoldi Seba. Di slide kedua, hal yang perlu kita pahami dalam praktek pengujian emisi gas buang itu yang pertama meliputi torsi dan daya, konsumsi bahan bakar, yang ketiga ada emisi gas buang motor GL 160. Ini adalah slide ketiga tentang pengujian prestasi mesin. Pengujian prestasi mesin ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui spark ignition engine beserta emisi gas buangnya. Lalu pengujian ini dilakukan agar kita dapat menghitung berapa torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar gas buangnya, serta apa saja emisi gas buang yang mungkin akan dikeluarkan pada percobaan mesin GL 160. Untuk alat pengujiannya adalah yang pertama ada dinamometer, gas analyzer, gelas ukur, serta mesin GL 160. Lalu yang terakhir ada stopwatch untuk menghitung waktu. Di slide keempat tentang torsi dan daya. Torsi dan daya diukur dengan menggunakan dinamometer berjenis absorpsi. Prinsip kerja dinamometer dapat dilihat pada gambar berikut. Sensor rotor berputar, force gaya. Dinamometer hidrolik ini memiliki dua komponen penting, yaitu sudut gerak dan sudut tetap. Rotor terhubung dengan poros dari mesin yang akan diukur, di mana putaran dari mesin tersebut memutar rotor dinamometer. Rotor akan mendorong air di dalam dinamometer sehingga air akan terlempar, menghasilkan tahanan putaran mesin dan menghasilkan panas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di slide ke-3 dan ke-4. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus menghitung torsi. Rumus menghitung torsi
itu ada tabelnya, tabel mesin torsi 160 dalam satuan SI dinyatakan T torsi Nm, B sama dengan jarak lengan, F gaya penyimbang, atau T sama dengan M kali G kali B, M massa, G gravitasi, B lengan di notes. Nah, di sini ada daya yang dihasilkan oleh mesin yang diserap dinamometer adalah hasil torsi dan kecepatan sudut. Rumusnya P sama dengan gaya, T torsi, N putaran mesin. P sama dengan 2N per 60 kali T kali 10 per 3 dalam satuan S. Ini dinyatakan P daya, T torsi, N putaran mesin. Dalam tabel putaran mesin 3000, tab pengujian 1 1,25, 2 1,93, 3 0,28, rata-rata 1,15. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afsan Arroli Soeba dari kelompok 3 akan menjelaskan konsumsi bahan bakar. Itu satu, untuk mengetahui bagaimana efisiensi mesin dalam menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan daya. 2, secara matematis konsumsi bahan bakar spesifik diformulasikan sebagai berikut. Di bawah ini adalah grafik serta tabel hasil perhitungan konsumsi bahan bakar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Hadi Winarto dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang emisi gas buang motor bakar. Jadi bagaimana sih terbentuknya sebuah emisi pada kendaraan bermotor? Emisi terbentuk karena adanya proses pembakaran di dalam mesin. Proses ini meliputi yang pertama, proses masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam mesin, atau yang biasa kita sebut proses hisap. Kemudian lanjut ke proses 2, yaitu proses pemampatan campuran udara dan bahan bakar, atau biasa kita sebut proses kompresi, yang bertujuan untuk memadatkan campuran tersebut. Kemudian yang ketiga, proses pembakaran, di mana terjadinya pembakaran di dalam mesin yang dipicu oleh adanya percikan dari bunga api yang dihasilkan oleh busi. Dari hasil pembakaran inilah terciptanya sebuah emisi, yaitu sisa gas buang hasil pembakaran, yang kemudian akan dibuang melalui proses pembuangan. Yang keempat yaitu proses pembuangan. Gas sisa hasil dari pembakaran akan dibuang melalui knalpot kendaraan dan akan keluar ke lingkungan. Dari proses pembuangan inilah gas hasil sisa pembakaran akan diuji emisinya dengan alat yang bernama gas analyzer. Kemudian kita masuk ke slide 10, yaitu tentang ambang batas emisi gas buang pada motor bakar berkapasitas 150 cc ataupun lebih. Perlu kita ketahui bahwa uji emisi selain untuk mengetahui kadar gas buang pada kendaraan bermotor, juga diperlukan untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut lolos uji emisi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Standar baku yang ditetapkan pemerintah memiliki beberapa parameter yang harus diuji.
yaitu meliputi 1. Karbon monoksida dengan nilai ambang batas 2,0 gram per kilometer dengan metode uji ECER 40. Kemudian yang kedua ada hidrokarbon dengan nilai ambang batas 0,3 gram per kilometer dengan metode uji UDC plus EUDC. Kemudian yang ketiga ada nitrogen oksida dengan nilai ambang batas 0,15 dengan metode uji mode cold start. Bisa dijelaskan di sini bahwa apabila kendaraan memiliki nilai yang melebihi dari standar nilai ambang batas tersebut yang sudah ditentukan, maka sudah dipastikan kendaraan tersebut tidak lolos uji emisi dan harus diperbaiki lagi pada proses pembakarannya. Karena proses pembakaran yang tidak sempurna dapat menghasilkan kadar emisi gas buang yang terlalu tinggi, dan itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran udara yang terlalu banyak. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Pranata, kelas 4C. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, emisi gas buang motor bakar. Emisi gas buang itu adalah sisa hasil pembakaran berupa gas buang yang mengandung karbon dioksida C02, uap air H20, oksigen 02, dan nitrogen N2. Di dalam gas buang mengandung senyawa berbahaya seperti karbon monoksida CO, hidrokarbon HC, selanjutnya nitrogenoksida NOx, dan partikulat. Kemudian bahan bakar yang mengandung timbal dan sulfur. Hasil pembakaran juga akan menghasilkan gas buang yang mengandung sulfur dioksida S02 dan logam berat Pb. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang kandungan senyawa berbahaya pada emisi gas buang. Yang pertama, karbon monoksida CO tidak berwarna dan tidak beraroma. Bila masuk ke paru-paru akan mengikat Hb dalam darah hingga muncul HbCO. Gejala keracunan CO: sesak nafas, lemah, bisa mengakibatkan kematian karena kekurangan oksigen dalam darah. Selanjutnya, hidrokarbon HC tidak kasat mata, beraroma, bahan bakar merusak sistem pernafasan, khususnya akibat benzene dan tolon, menyebabkan photochemical smoke, khususnya akibat susunan olefin, dan menyebabkan timbulnya kanker, khususnya akibat bahan aromatik. Kemudian nitrogenoksida NOx tidak berwarna dan tidak beraroma. N02 berwarna agak kemerahan dan beraroma tidak enak, menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan sehingga suka tidur dan batuk berat, menyebabkan terjadinya photochemical smoke. Kemudian selanjutnya partikulat berwarna hitam dan sangat beraroma. Bila terhirup akan mengendap dalam sel paru-paru dan menimbulkan flek sistem pernafasan terganggu atau sesak nafas. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Setiawan dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya,
yaitu dampak kandungan bahaya dari emisi gas buang. Yang pertama, karbon monoksida, yaitu tidak berwarna, tidak beraroma, tidak mudah larut dalam air, dan bahayanya akan bercampur dengan hemoglobin yang terdapat dalam darah menjadi karbon oksida hemoglobin. Seterusnya, hidrokarbon, itu merupakan ikatan kimia dari karbon dan hidrogen. Bahayanya kepekatan HC yang tinggi akan merusak sistem pernapasan atau tenggorokan, terutama yang beracun adalah benzena dan taulen. Seterusnya, nitrogen oksida, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, suka larut dalam air di udara karena gesekan akan menjadi NO2. Bahayanya menyebabkan radang hidung dan tenggorokan, iritasi mata dan hidung, suka tidur, batuk-batuk, dan sebagainya. Dan seterusnya, sulfur oksida, korosif terhadap metal dan menyebabkan iritasi sistem membran pernafasan dan peradangan seluruh saluran udara, yang selanjutnya menyebabkan bronkitis. Dan seterusnya, timbal berbau dan berwarna hitam pekat, menyebabkan kerusakan ginjal, hati, lambung, dan gangguan kesuburan perkembangan otak. Dan selanjutnya, emisi gas buang, yaitu ada tabel hasil perhitungan dari karbonoksida, hidrokarbon, dan nitrogen. Dan di bawahnya ada grafik CO2. Yaitu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ananda Kumbang Budi, NIM 19020088. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada grafik HC. Nilai terendah dari HC pada RPM 3500 dan tertinggi pada RPM 4000. Kemudian di bawahnya ada grafik NOx. Nilai terendah dari NOx pada RPM 3500 dan tertinggi pada RPM 4000. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, torsi dan daya. Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja. Jadi torsi merupakan suatu besaran turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya. Kemudian daya adalah jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Kemudian yang kedua, emisi gas buang. Mesin GL 160 dengan bahan bakar pertalite memiliki torsi mesin paling tinggi sebesar 23,6 saat putaran mesin 3500. Daya mesin paling tinggi sebesar 8,45 saat putaran mesin 3500. Konsumsi bahan bakar paling rendah sebesar 0,04 pada putaran mesin 3500. Sedangkan mesin emisi gas buang emisi CO terendah sebesar 0,38 pada putaran mesin 3000. Emisi HC terendah sebesar 1,12 pada putaran mesin 3500 dan emisi NOx terendah sebesar 1,29 pada putaran 3500. Masing-masing emisi gas buang tersebut memiliki kadar yang berbeda pada putaran yang berbeda. Sekian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.